Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Gypsy Research. Balik lagi ke tutorial Gypsy AI. Di video ini kita bakal ngecoba bahas salah satu AI tools lagi yang namanya generator latar belakang gitu ya. Oke, tanpa lama-lama kita udah ada di Gypsy AI Pro ya, ini tampilannya. Jadi untuk informasi teman-teman, untuk generator latar belakang itu hanya bisa diakses untuk kamu yang sudah langganan Gypsy AI Pro gitu ya, mulai dari Rp19.000 aja. Jadi sangat murah dibandingkan dengan AI lainnya di luar sana gitu ya. Nah, untuk buat gunain Gypsy AI Pro, teman-teman tinggal login terus masuk ke aplikasi ini Gypsy AI Pro, lalu pilih kategori asisten penulisan akademik gitu ya. Nanti kita akan diarahkan ke bagian sini, lalu kita cari aja generator latar belakang. Atau teman-teman kalau misalnya mau ketik di sini bisa lebih gampang, ketik aja latar belakang kata kuncinya. Nah, di sini udah ada, lalu diklik. Nah, setelah diklik, teman-teman akan muncul di interface utamanya. Jadi, untuk generator latar belakang ada beberapa input yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Yang pertama, kita itu ada judul penelitian. Di sini udah ada contohnya. Jadi sebenarnya judul penelitian ya judul penelitian teman-teman aja gitu. Jadi kalau bisa lengkap makin bagus, dan kalau misal kalian belum ada judul gitu ya, di sini di Gypsy AI sudah ada generator judul penelitian dan itu pun bisa diakses gratis gitu ya. Lewat judul ini teman-teman bisa dibuatkan judulnya yang sesuai dengan program studi, terus topik yang diminatin sama teman-teman, bahkan dari sampai metode gitu ya. Jadi benar-benar cocok sesuai preferensinya teman-teman gitu. Oke, itu judul, kita bakal nyoba isi dulu dari judul gitu ya. Yang pertama, kita isi judul pengaruh self efficacy terhadap prestasi. Prestasi akademik mahasiswa. Gue ngomong prestasi jadi kayak bule-bule gitu. Padahal ngapain? Pengaruh self efficacy terhadap prestasi akademik mahasiswa. Kayak gitu ya guys ya. Terus lanjut lagi, kita ada fenomena atau masalah aktual gitu ya. Jadi untuk fenomena ini bisa dikatakan kondisi nyata atau masalah atau data yang menggambarkan fenomena yang sedang kita teliti gitu ya teman-teman. Jadi tipsnya gunakan fakta atau gejala dari lapangan gitu ya. Nah, di contoh ini contohnya udah ada faktanya gitu ya, bahkan ada referensinya gitu, citasinya. Dan dia ngasih persentase juga, masalahnya apa, sebanyak 64% perusahaan teknologi Jakarta menerapkan kebijakan WFH secara hybrid pasca pandemi gitu ya. Nah, terus ada namunnya, terus dibahas lagi. Padahal namunnya gitu ya, laporan dari Kominfo 2023 menunjukkan bahwa 47% karyawan mengalami kesulitan menjaga fokus dan produktivitas saat bekerja dari rumah. Kayak gitu. Jadi kayak kita cari nih apa sih fenomena atau masalahnya gitu ya, yang jadi latar belakang dari kenapa penelitian ini harus diteliti gitu ya. Ini harus ada dan teman-teman cari. Dan kalau teman-teman misalnya bingung gitu ya, berbanyaklah untuk nyari-nyari artikel atau referensi dulu gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai literatur dan referensi juga di fitur terbaru kita, itu yaitu pencari artikel ilmiah. Jadi teman-teman lebih enak lagi gitu ya buat nyari background dari permasalahan teman-teman. Kalau teman masih bingung juga, ada outline penelitian sama proposal penelitian buat dapat gambaran dulu kira-kira apa yang mau dibahas, mana yang diarahkan gitu ya. Jadi kita tetap brainstorming dibantu AI, tapi jangan segalanya bergantung sama AI. Kayak gitu teman-teman. Nah, kita coba isi aja buat fenomena ini. Aku udah ada contohnya. Banyak mahasiswa yang memiliki nilai akademik rendah meskipun sudah belajar dengan waktu lama. Ini contoh aja teman-teman. Terus kita bisa tambahkan ya salah satu faktanya. Contohnya di sebuah kampus swasta di Jakarta, 60% mahasiswa memiliki IPK di bawah 3. Waduh. Terus meskipun mengaku belajar lebih dari 4 jam per hari. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Jadi udah ada datanya, faktanya, dan nanti AI bisa ngebantu buat ngerangkai latar belakangnya gitu ya.
Nah, terus kita juga perlu masukin alasan pentingnya penelitian ini gitu ya. Jadi udah ada contohnya di sini, WFH menjadi model kerja baru yang banyak diadopsi pasca COVID-19. Namun masih banyak perusahaan yang ragu akan efektivitas WFH. Kayak gitu kalau contoh yang di sini, kalau aku yang isi, jadi ini ada tips juga. Jadi tolong jelaskan aja gitu ya teman-teman, kenapa topik ini penting diteliti. Bisa karena relevansinya terhadap akademik, baik itu manfaat praktis atau urgensi fenomenanya gitu ya. Nah, di sini aku bakal isi ya contohnya ya. Kita isi penelitian ini penting karena dapat membantu institusi memahami bagaimana kepercayaan diri memengaruhi performa belajar. Terus bisa ditambahin juga, sini aku nambahin mengetahui faktor psikologis, salah typo dikit, psikologis seperti self efficacy dapat membantu dosen merancang strategi belajar yang lebih efektif. Kayak gitu. Jadi teman-teman juga perlu tahu alasannya apa, kenapa ini penting gitu ya. Bisa dari urgensi, bisa dari apalagi tadi manfaat praktisnya apa, dan relevansinya ke akademik gitu ya. Jadi teman-teman silakan dieksplor. Ini udah ada panduannya gitu ya yang harus diisi. Dan yang terakhir adalah penelitian terdahulu atau referensi gitu ya, yang akan mendukung penelitian teman-teman gitu ya untuk di latar belakang ini. Jadi di sini udah contohnya studi oleh Ramawati dan Yusuf tahun 2022 menunjukkan bahwa faktor komunikasi tim dan disiplin pribadi berperan dalam produktivitas WFH. Contohnya gitu. Nah, buat di kasus ini aku juga udah ada, aku pakai teori dari Bandura atau artikelnya dari Bandura gitu ya. 1997, self efficacy berperan penting dalam pencapaian akademik. Contohnya gitu. Ini udah full ya, maksudnya udah oke teman-teman buat kita submit. Jadi pastiin semuanya lengkap, terutama di bagian fenomena gitu ya. Bagian fenomena itu silakan diisi dengan jelas teman-teman, kayak gitu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja buat latar belakangnya teman-teman. Jadi sesuai namanya, generator latar belakang, kita bakal coba ngerangkai susunan latar belakang yang tentunya kita udah coba prompting ya, udah prompt engineering supaya latar belakang ini sesuai dengan standar akademik, dan tentunya ngurangin teman-teman buat revisi gitu ya, karena benar-benar udah terstruktur, alurnya juga udah oke, dan tentunya nanti akan didukung dengan teori-teori lainnya gitu. Nah, di sini udah ada. Jadi paragraf pertama itu isinya fenomena aktual nih, dia bilang. Terus dijelaskan fenomena rendahnya prestasi akademik dan seterusnya. Bahkan nih ya, udah seperti aku bilang, ada citasi tambahan lagi, Brown dan Harris 2013. Nah, ini di bawahnya juga udah ditambahin lagi ya, kayak gini. Jadi udah ada footnote-nya juga teman-teman. Terus kita lanjut lagi paragraf 2, isi fenomena teoritis. Jadi dia ngasih tahu fenomena teoritis. Ini dia pakai teori yang tadi aku masukin ya, Bandura 1997. Terus ada paragraf 3, isi tinjauan penelitian terdahulu. Sama tambahan lagi dari Zimmerman tahun 2000. Terus ada isi kesenjangan, inkonsistensi atau kontradiksi gitu ya. Ini ada teorinya juga. Oke, lanjut lagi paragraf 5, ada isi alternatif solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan lain-lain, membangun program intervensi, bla 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 bla. Oke. Ini yang generate nih, belum ada citasinya. Terus yang keenam adalah isi pentingnya pemecahan gitu ya. Nah, dari sini aja teman-teman udah cukup komplit ya untuk bisa merangkai dari fenomena aktual, fenomena teoritis, tinjauan penelitian terdahulu, kesenjangannya, alternatif solusi, dan pentingnya pemecahan gitu ya. Dan sini udah ada sumber-sumber lainnya yang bisa teman-teman pakai.
Nah, nantinya kita bakal ada fitur baru yaitu pencari artikel ilmiah. Jadi teman-teman bisa aja masukin langsung daftar pustaka ini dan minta AI buat cari gitu ya. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari generator latar belakang. Semoga teman-teman terbantu. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman kalian yang lagi struggling atau stuck ngerjain skripsinya, tesis, dan lain-lain, artikel ilmiah juga. Pastiin mereka nonton video ini supaya lebih tahu dan langganan Jitsi AI, terutama yang Jitsi AI Pro mulai Rp19.000 aja. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow Instagram dan TikTok kita @gypsyresearch, dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.